kamu masih di depan layar kaca di segmen Harta Tata Berita. Udah baik-baik banget ya. Karena kalau kalian menonton sama aja kalian membantu ekonomi kamu. Iya benar banget. Lagi pandemi ya kan? Pandemi nggak ada kayak kerjaan. Kalian nonton tuh kayak aduh Seneng senang banget. banget. Yuk terus jadikan program Ngoceh menjadi program nomor 1 di situ deh. Amin. Amin ya. Ini ada berita yang pertama ini ya teman-teman. Jadi ada komunitas graveyard. Hai, apa itu? Kita lihat aja nih langsung. Jadi bisa dibilang kuburan seringkali dianggap mistis bagi kebanyakan orang. Betul. Namun hal tersebut tidak berlaku pada komunitas Indonesia Graveyard. Komunitas tersebut justru menjadikan kuburan sebagai tempat hunting foto. Sebagai gerbang untuk menggali sejarah. Bener banget, jadi sejak tahun 2017 komunitas Indonesia Graveyard kerap menyambangi makam di seluruh Indonesia nih Sel. Wow. Jadi mereka mendalami sejarah melalui filosofi yang mereka pelajari. Mulai dari arsitektur makam hingga tulisan yang tertera di nisannya. Melalui berbagai kegiatan yang mereka lakukan ini, Indonesia Graveyard berharap semakin banyak orang yang menghargai sejarah. Dengan mulai peduli terhadap makam para tokoh yang berjasa untuk negaranya. Tapi itu kayaknya komunitasnya emang komunitas foto sebenarnya. Cuman di kuburan. Iya. Jadi bukan komunitas kuburan. Sebenarnya dia bisa, jadi motretnya kayaknya bisa di mana-mana komunitasnya. Iya. Kan tadi udah dijelasin harapan. Jadi kayak nggak begitu serem nggak sih? Jadi dia nggak begitu serem karena moto doang. Iya, motor. Takutnya pas moto kejepret, kuntilanaknya ngikut gini. Iya. Itu serem banget. Halo gitu. Ada temen gue yang moto tuh nggak kelihatan gambar. Kenapa tuh? Moto hidup soalnya. Lanjut lagi nih. Ini adalah komunitas Brengozer. Brengozer, jadi ini komunitas satu ini nggak kalah unik nih Sel. Mereka adalah komunitas Brengozer Indonesia yang lahir sejak tahun 2014 lalu. Jadi tren pria berjanggut yang hadir pada masa itu membuat Faris Ramadan sang pendiri membuka ruang diskusi di dunia maya yang membahas mengenai perjuangan para pria dalam menumbuhkan brewoknya agar tampil lebih maskulin gitu. Wow, benar. Jadi pada awalnya forum diskusi tersebut hanya ingin mencari orang yang senasib dengan sang pendiri. Iya. Jadi ibaratnya kayak gue susah nih. Terus lu juga Gue nggak harus. mau susah sendiri. Gue nggak mau. Lu harus menunggu. Gue nggak mau malu sendirian. Iya, gue nggak mau brewok sendirian. Nggak mau. Akhirnya dia dirikanlah komunitas ini. Dan anggota komunitas ini pun sangat cepat bertambah. Itu lebih cepat daripada laju pertumbuhan jenggotnya. Jadi, selain membahas bagaimana menumbuhkan kumis dan jambang, komunitas ini juga sering menggelar acara-acara seru. Nah, Seperti mati lampu. Dan mengepang-epang jenggot. ada acaranya kayak Ada gitu. dikepang, di dikepang. Randon. Habis dikepang disatuin nama jenggot yang lain. Jadi buat teman-teman yang berminat jadi anggotanya mungkin harus pakai syarat nih. Betul. Karena syaratnya nih khusus banget, yaitu harus memiliki kumis dan jenggot. Karena Iya. komunitas kumis dan jenggot. Benar, setuju. Jadi terus serta motivasi yang baik. Setelah itu para pemegang jabatan di komunitas ini akan menyeleksi calon anggota. Ada seleksinya. Ada seleksinya. Nggak cukup cuma punya jambang sama jenggot. Kayaknya kamu jenggotnya kurang jenggot deh. Jambang kurang. Kayaknya rambutnya kurang keriting kayak gimana gitu jenggotnya. Tiba-tiba ada seleksinya loh. Lu berarti nggak bisa ikut. Kenapa? Oh iya, gue nggak ada. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut, ini ada komunitas orang mati di India. Waduh. Maksudnya kayak mana? Waduh, Orang mati ada komunitasnya. agak serem ya. Iya. Ini bisa dibilang bukan serem ya, lebih ke aneh. Ini adalah komunitas teraneh dan tidak lazim selanjutnya. Adalah Meritaksans atau klub orang mati di India. Ada klubnya orang mati di India. Jadi komunitas ini didirikan pada tahun 1994 oleh seorang petani di Uttar Pradesh bernama Lal Bihari. Jadi komunitas ini beranggotakan orang yang dinyatakan meninggal oleh pemerintah. Waduh. Padahal kenyataannya masih hidup. Loh. Jadi kala itu Lal Bihari ini mencoba meminjam uang di bank. Namun ia terkejut karena telah dinyatakan meninggal dunia. Ternyata hal ini adalah
ulah sang paman yang menyuap pemerintah untuk mendapatkan kepemilikan tanah Bihari tersebut. Wah, jahat juga ya. Akhirnya Bapak Bihari ini maksudnya Bapak Bihari ini buka suara dan menemukan lebih dari 100 orang yang memiliki kasus serupa. Dan 100 orangnya itu cuma gara-gara pamannya dia juga. Untuk ngomong ke pemerintah kalau dia udah meninggal buat dikuasain tanahnya. Dan 100 orang jadi kena imbasnya. Pertanyaan saya cuma satu, apakah kalau kita masuk ke komunitas ini pakai seleksi? Ya kan? Ya kan? Sama motivasi yang baik. Dan memiliki jenggot dan jambang. Gimana sih? Lalu si Abang Lal Bihari ini ia membentuk sebuah wadah untuk mereka yang secara resmi telah mati Di pemerintah. iya, dan kini anggota komunitasnya sudah mencapai 20.000 orang yang berasal di seluruh India. Jadi Aneh banget ya orang-orang ya ini. Kelakuan pamannya nih kayak ada di film kagak ya? ya kacau banget ya. Pas ditilang kan gini ya. Lah ini kan udah mati orangnya. Polisinya yang hibrid. Aduh. Lanjut lagi nih ada komunitas nama sama di Indonesia nih. Iya. Jadi komunitas nama Asep. Lucu banget ya komunitas nama Asep apa Asep. Asep. Jadi di Indonesia banyak sekali warga yang memiliki nama yang sama. Salah satunya namanya Asep. Bahkan di Jawa Barat terdapat 2 komunitas besar yang anggotanya bernama Asep. Wow, dan paguyuban Asep sedunia. Wow, Asep sedunia. Dan paguyuban Asep sedunia ini yang lahir pada tahun 2010 bahkan sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap Semuanya dengan nama Asep. Dari ketua, wakil, orang-orang di sekretaris, Divisi-divisi. bendahara, semuanya Asep. Jadi selain sebagai ajang silaturahmi nih pemilik nama Asep, komunitas ini juga mengklaim sebagai pusat budaya Sunda Jadi pada tahun 2016 komunitas ini pernah menjadikan kota Bandung lautan Asep. Bukan lautan api. itu kan sulit kalau dia lagi pesen ojek online. Iya. Asep. Kan lagi ngumpul silaturahmi kan. Lautan Asep semua nih. Asep, iya Asep. Iya, kamu Asep. Iya, Asep. Nah, kalau tadi Fah, itu pemilik nama Asep, Asep. yang sudah membuat lautan Asep. Bandung lautan Asep. Iya, Bandung lautan Asep. Yang ini khusus untuk pemilik nama Agus. Bandung lautan Agus dong. Ini bukan di Bandung doang, tapi di seluruh Indonesia. Jadi komunitas satu ini juga masih memiliki anggota bernama sama, yaitu Agus. Nama ini juga nama yang paling banyak ditemukan di seluruh Indonesia. Jadi pada tahun 2015, 4 orang bernama Agus yang berasal dari Sukabumi, Semarang, Denpasar, dan Samarinda mencetuskan idenya untuk membentuk komunitas pemilik nama Agus di seluruh Indonesia. Dan dengan nama Agus ini, mereka dipermudah dengan diskon 40%. Agus diskon 40%. Iya. Jadi kini anggota ABBI ini udah mencapai lebih dari 10.000 Agus. Aduh, lucu banget. Dan uniknya lagi, komunitas ini juga punya mars. Ada Marsnya. Ini dia, marsnya. Agus bersaudara. Agus dan Agus bersalaman. Agus dan Agus berfoto bersama. Agus dan Agus berkapel. Tadi kan bikin mars tuh. Itu kan lagunya Agus semua ya. Iya. Jadi kata abang-abangnya gini, Agus, ya Agus masuk. Ini Agus ini udah belum? Belum kali ya tadi Agus ini. Sel, tapi menurut lu ada gak komunitas nama Marcel? Wih, pasti ada dong. Tapi lu udah masuk belum? Ya, lu jangan nanya gue deh. Lu lihat aja nih. Coba. Ini adalah komunitas bernama Marcel. Iya, pasti bagus-bagus lah. Caur. Coba kita lihat. Ini adalah foto tuh. Marcel Chandrawinata. Ih, cakep banget ya. Dia. Ini dia ketua. Kacau. Oh, dia ketua Marcel. Ketua Marcel. Marcel Darwin. Ini apa nih? sekretaris. Sekretaris. Marcelino Lebron. Ini dia humas. Divisi Humas. Si humas tugasnya buat ngobrolin Tentang permarcelan. untuk ke masyarakat. Marcel untuk mendunia. Iya. Marcel Sihahahan. Marcel Siahaan. Ini di bidang entertainment. Jadi kalau misalnya divisi. kita lagi ngumpul,
Terus ada yang pengen masuk di casting dulu. Sama dia. Sama dia. Marcel Sirait. Sama Marcel ya. Ini Marcel Citayam. Marcel Citayam. Siapa nih? Ini saya pernah kenal tapi di mana ya? Di mana ya? Kayak ada Javu gitu ya. Soalnya dari bibirnya yang menggigit bibir, giginya yang menggigit bibir tuh kayak kenal banget. Kayak bibirnya Kim nih kayaknya nih. Iya. Ini kurang Marcel lipstick. Citayam magang-magang bongo lagi ngapain? Apa kita datengin aja ya Marcel Citayam? Ah jangan deh. Kenapa sih bu belerang? Jangan. Pertanyaan saya di mana? Kok nggak ada foto saya kreatif? Mohon maaf. Malah dimasukin Marcel Citayam. Itu kenapa dimasukin Marcel Citayam? Nama lu bukan Marcel kan? Gua Marcel Widianto. Beneran di kakak? Di kakak itu, di KTP itu. Meskipun kata SPG waktu itu kan ditanya, Mas namanya siapa? Marcel. Terus kata SPG kayak, Mas jangan bercanda dong, masih lagi kerja. Beneran mbak, nama saya Marcel, sumpah. Sumpah nama saya Marcel mbak, gitu. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi tetap di Ngoceh.